qauli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah puasa sampai pada detik ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum Ibu menjelaskan materi Pondok Ramadan kali ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Diangkat tangannya dan kita mulai doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk materi kegiatan Ramadan pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam air. Macam-macam air di sini adalah macam-macam air yang dapat kita gunakan untuk bersuci ataupun untuk aktivitas sehari-hari. Macam-macam air di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu air hujan. Apakah itu air hujan? Air hujan adalah air yang turun dari langit pada saat musim hujan. Bagaimana hukum menggunakan air hujan ini? Hukum menggunakan air hujan, hukumnya adalah suci. Baik air hujan tersebut digunakan secara langsung ketika air turun, ataupun air hujan tersebut kita tampung terlebih dahulu di dalam wadah dan kita gunakan untuk bersuci. Hukumnya sama, tetap suci. Dengan catatan air hujan tersebut belum terkena najis. Jenis air yang kedua yaitu air laut. Apakah itu air laut? Air laut bisa kalian temui di lautan ataupun di samudra. Air laut hukumnya adalah suci. Meskipun air laut pada umumnya mengandung garam 3,5% garam, namun air laut masih suci digunakan untuk bersuci. Seperti contoh, ketika kalian berada dalam perahu dan saat itu telah memasuki waktu zuhur, sedangkan perahu yang kalian tumpangi stok air tawar sangat menipis. Lalu bagaimana cara kalian untuk bersuci, untuk melaksanakan sholat zuhur? Kalian bisa berwudu menggunakan air laut, karena air laut hukumnya adalah suci. Meskipun air tersebut tidak bisa untuk diminum, karena air laut mengandung 3,5% garam. Yang ketiga yaitu air sungai. Air sungai yaitu air yang mengalir di sungai secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Air yang mengalir sebagaimana sifat air dari dataran tinggi pegunungan menuju ke danau ataupun laut. Air sungai ini hukumnya adalah suci dan bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi, ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti contoh ketika kita sedang mandi di sebelah sini, terus di sebelah sana ada orang, anak kecil yang sedang kencing. Bagaimana hukum mandi kita? Apakah kita najis? Tidak. Kenapa? Karena air sungai tersebut mengalir. Jadi meskipun di sebelah sini ada orang mandi, di sana ada orang mencuci pakaian, di sana ada anak kecil yang sedang kencing, semuanya tetap suci. Airnya tetap suci karena air sungai tersebut adalah air yang mengalir. Beda lagi kalau air sungai tersebut diambil di dalam wadah, lalu dalam wadah tersebut terkena cipratan kencing anak kecil ataupun terkena kotoran, maka air tersebut dihukumi najis karena air tersebut tidak mengalir, meskipun air tersebut adalah air sungai. Yang keempat yaitu air sumur. Air sumur adalah air yang keluar dari ketinggian tanah sekitar kurang lebih 15 meter sampai 30 meter. Air sumur ini disebut air yang ekonomis. Kenapa? Karena dia dapat mencukupi semua kebutuhan hidup manusia. Air sumur bisa kita temukan di rumah-rumah. Hampir kalau di Kedanyan ini, hampir setiap rumah
dan harganya juga ekonomis, dia tidak perlu membayar seperti air PDAM. Hukum air sumber ini juga suci, digunakan untuk apa saja? Digunakan untuk bersuci, digunakan untuk memasak, digunakan untuk mandi, digunakan untuk semua kebutuhan rumah tangga. Yang kelima yaitu air salju. Air salju adalah air yang turun dari langit seperti air hujan, namun karena udara yang rendah, suhu udara yang rendah, maka air yang turun tersebut tidak berbentuk air, tapi berbentuk buliran-buliran salju. Air salju ini, kalau dalam istilah sains disebut proses pembekuan, yang mana zat cair dibekukan menjadi zat padat. Sebagaimana dengan salju ini, salju itu sebagaimana air hujan. Jadi air hujan turun karena udara di sekitar tersebut minus 0 derajat, maka air yang turun tersebut berubah menjadi buliran-buliran salju. Nah, bagaimana hukum menggunakan air salju tersebut? Hukum menggunakan air salju sama dengan hukum menggunakan air hujan, yaitu suci. Air embun. Yang keenam, air embun. Air embun adalah air yang turun dari langit karena penguapan pada perbatasan waktu pagi dan malam hari. Air embun ini bisa kalian temukan di sawah ataupun di dedaunan ketika pagi hari. Air embun ini, bagaimana hukum air embun ini? Air embun ini hukumnya adalah suci selama air embun ini tidak terkena kotoran ya. Biasanya kalau di sawah itu banyak kotoran sapi, kotoran kambing. Selama tidak terkena kotoran tersebut, air embun hukumnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Yang terakhir yaitu air sumber. Air sumber ini kalau di sini disebut dengan istilah air PDAM. Kalau di luar sana, di daerah pedesaan yang belum terkena aliran PDAM, itu air sumber adalah air, namanya itu air sendang, yaitu air yang berada di kolam, yang mana air tersebut merupakan air yang dikumpulkan untuk kebutuhan warga selama 1 tahun sampai datangnya musim hujan berikutnya. Jadi pengertian dari air sumber adalah air yang sengaja ditampung dari suatu galian tanah dan ditampung oleh perusahaan air. Hukum menggunakan air sumber tersebut adalah suci dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, berikut macam-macam air. Mulai dari air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan air sumber. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian kirim pesan kepada wali kelas kalian masing-masing. Sekian untuk materi kegiatan Ramadan pada pagi hari ini. Jika ada kurang lebihnya, Bu Zuro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.